Ardianto, aku melahirkan putra kembarmu. Kamu bahkan tidak mau mengakui mereka atau menikahiku. Apa kamu mau membuatku dan anak-anak mati? Marisa, jangan bertindak gegabah. Ardianto bukan pengecut, dia akan bertanggung jawab padamu dan anak-anak. Ardianto, jangan berpikir dengan pikiran bawah sadarmu, jangan main-main saja. Marisa melahirkan kedua putramu. Kamu harus bertanggung jawab. Tanggung jawab apa yang harus aku pikul? Aku baru pertama kali bertemu dia 2 bulan lalu, anak-anak itu bukan milikku sama sekali. Ardianto, aku tidak percaya kamu bajingan banget. Kamu selingkuh dari aku tidak akan mendendam padamu. Tapi anak-anak tidak bersalah. Kamu harus bertanggung jawab pada Marisa. Clara, tolong percayalah padaku, aku benar-benar tidak kenal dia. Anak-anak itu bukan milikku. Bapak Ardianto, hasil tes DNA sudah keluar. Anak-anak itu milikmu. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Ardianto, laporan tes paternitas membuktikan anak-anak itu milikmu. Buktinya kuat sekali. Ambil saja Marisa dan nikahi dia. Aku akan menjaga Clara untukmu. Sayang. Ardianto, Aku hanya di bus memberi tempat dudukku pada Marisa. Kenapa itu membuatku menjadi ayahnya? Ardianto, aku tidak percaya kamu bajingan banget. Hasil tes DNA sudah keluar. Anak-anak itu milikmu. Sayang. Bukankah aku sudah mati? Kenapa aku ada di bus? Di kehidupan masa laluku, karena aku memberikan kursiku pada Marisa di bus, dia menempel padaku. Dia tidak hanya mengikutiku ke perusahaan, tapi bilang ke semua orang kalau aku adalah ayahnya. Pacarku salah paham, dan semua orang menentangku. Pada akhirnya, aku kehilangan nyawaku. Tampan, perutku sakit banget. Apa kamu nggak kasihan sama aku dan memberi aku kursimu? Surga mengasihani. Aku dapat kesempatan kedua dalam hidup. Kali ini, aku tidak boleh terlibat sama Marisa sama sekali. Tampan, jangan pura-pura tidur. Waktu aku naik, kamu menatap lurus ke arahku. Anak muda, ibu hamil ini bicara sama kamu. Kenapa kamu masih pura-pura nggak dengar? Apa kamu nggak lihat dia berdiri di sini lama banget? Berdiri dan beri dia kursimu. Apa kamu nggak punya sopan santun? Ada banyak kursi kosong di bus. Dia nggak duduk di sana, tapi ngotot minta kursiku. Ada apa dengan dia? Ayo, berdiri. Aku udah hampir nggak kuat berdiri. Maaf, aku juga sakit kepala. Aku males pindah. Masih banyak kursi lain. Duduk aja di tempat lain. Pemuda sepertimu. Kenapa kamu begitu jahat? Dia wanita hamil. Bahkan jalan beberapa langkah susah buat dia. Apa susahnya ngasih kursi? Ya, betul. Oh, kamu punya sopan santun dan tata krama? Terus kenapa kalian gak kasih kursi? Aku nggak duduk di kursi prioritas. Kenapa aku harus ngasih? Aku benar-benar nggak bisa jalan lagi. Tampan, bisa tolong aku dan bantu aku ke belakang? Kalau kamu nggak mau kasih kursi, setidaknya berbuat baik dan bantu wanita hamil itu ke belakang, ya? Kenapa harus aku? Kalau dia menyentuhku, apa dia akan? Apa Anda baik-baik saja? Jangan sentuh aku. Untung aku tidak tertabrak. Ada yang salah dengan kursi ini? Tampan, kamu tidak mau memberikan kursimu? Bantu aku ke belakang. Lihat, aku berat. Sulit sekali ke belakang. Aku tidak ada masalah denganmu. Bantu aku ke belakang saja. Tidak mau. Dan rapi, kamu ancaman bagi masyarakat. Aku akan berdiri kalau mau, dan duduk kalau mau. Jangan bikin aku merasa bersalah. Kebaikanmu, kamu bangun dan duduk di belakang. Sial, aku sudah tidak tahan. Kamu mau berdiri atau tidak? Maaf, tidak akan kuberikan. Mungkin dia menunggu aku bangun untuk merebut kursi ini. Tidak mau. Aku tidak bisa memberikannya. Jadi kamu tidak akan memberikannya? Aku akan pukul kamu sampai mau. Tidak, aku tidak akan memberikannya. Kamu menjijikkan.
Sudah kubilang, aku tidak enak badan. Kamu masih duduk? Aku tetap duduk di tempatku. Jadi apa artinya aku bebas dari dia? Hei, Mas, boleh aku duduk di kursimu? Tentu. Sayang, Ada apa? Tapi semuanya berbeda dari kehidupan masa laluku. Kenapa dia masih menatapku dengan mengerikan? Aku ingat Marisa. Dia turun di halte yang sama denganku, dan dia mengikutiku ke kantor. Dia menyentuh barang-barang pribadiku. Mungkin itu ada hubungannya? Ibu Lestari, ini semua milikmu sekarang. Ardianto, apa kau berhenti? Ardianto, kenapa kau begitu gugup? Apa kau benar-benar akan berhenti? Ya, benar. Ibu Lestari. Cepat, cepat. Bapak Wijaya, ada karyawan baru. Ardianto, kemari. Kenapa aku tidak memberikan tempat dudukku untuk Marisa? Dia datang juga, ada apa ini? Ardianto, kenapa kamu gugup? Kau kenal Marisa? Tidak, aku tidak kenal dia. Hei semuanya, berhenti. Ada yang ingin aku sampaikan? Ardianto, dimanapun kau bersembunyi, aku bisa menemukanmu. Aku sudah menangkapmu. Ardianto, kenapa kau tidak mau melihat kami? Bapak Wijaya, aku mau berhenti. Berhenti? Bos akan mempromosikan kamu jadi VP bulan depan. Kenaikan gaji, kamu yakin mau berhenti? Apa yang kamu bicarakan, nak? Kau sudah membanting tulang selama 5 tahun. Akhirnya kamu akan jadi VP. Kenapa mau berhenti? Aku yakin mau berhenti. Baiklah, karena kamu mau berhenti, Pulang ke kampung halaman, dan tinggal dengan Marisa. Aku tidak akan menghentikanmu. Marisa, bawa suamimu pergi. Suami? Kau suamiku. kenapa dia menemukanku? Kenapa dia memanggilku sayang? Aku bahkan gak kenal dia sama sekali. Sayang, kamu turun bus begitu cepat dan meninggalkanku sendirian di bus. Aku harus jalan mundur 1 halte untuk menyusulmu. Aku tidak mengenalmu sama sekali. Ardianto punya pacar. Dan dia pewaris keluarga Wijaya. Mereka hampir bertunangan. Bagaimana mungkin Ardianto selingkuh sekarang? Aku juga tidak mengira begitu. Marisa terlihat hampir 20 tahun lebih tua dari Ardianto. Laki-laki biasanya kacau kalau mabuk. Ardianto, katakan yang sebenarnya pada semua orang. Apa kamu terlalu mabuk dan kacau, membuat Marisa hamil? Victor, jangan ngawur. Sayang, bayi-bayi kita akan lahir. Aku mengandung kembar. Apa kamu benar-benar meninggalkan aku dan anak-anak? Marisa, jangan menjebakku. Ardianto, kamu bilang tidak kenal Marisa. Lalu bagaimana kamu tahu nama aslinya? Ardianto, kamu benar-benar bajingan, istrimu hamil, dan kamu meninggalkannya di bus, dan sekarang pura-pura tidak kenal? Kamu membuat Marisa hamil lalu pergi begitu saja? Ardianto, jadi kamu berhenti karena tidak mau bertanggung jawab pada Marisa. Melarikan diri? Kamu bukan laki-laki. Ardianto, itu keterlaluan. Karena kamu mendua, apa kamu tidak takut Clara tahu? Ardianto, jangan berpikir dengan tubuh bagian bawah. Jangan main-main saja. Marisa melahirkan 2 putra untukmu. Kamu harus bertanggung jawab. Victor selalu cemburu karena aku punya pacar secantik dan sekaya Clara. Dia sangat ingin menyudutkanku. Dia pasti mencoba membuat Clara dan aku berkonflik. Victor, kamu bekerja sama dengan Marisa. Perutku sakit.
Marisa akan melahirkan. Panggil ambulans. Marisa, Aku tidak membiarkan Marisa menyentuh kursiku. Dia juga tidak menyentuh barang-barang pribadiku. Tidak mungkin anak itu milikku. siapa yang datang untuk Marisa? Ayo tanda tangani formulir persetujuan operasi. Dokter, dia suami Marisa. Victor, hentikan omong kosongmu. Aku bukan suaminya. Aku tidak akan tanda tangan. Sang ibu mengalami pendarahan. Jika kamu tidak tanda tangan sekarang, akan terlambat. Ardianto, ada 3 nyawa yang dipertaruhkan. Apa kamu laki-laki? Punya sedikit keberanian. Tidak, aku tidak bisa tanda tangan. Bagaimana jika dia menggunakan ini untuk menjebakku? Kamu mau jadi pahlawan? Kamu tanda tangan. Hei, hentikan. Jadi siapa yang akan tanda tangan? Aku akan tanda tangan. Clara, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ardianto, keparat. Clara, kenapa kau pukul aku? Aku sangat percaya padamu. Dan kau berselingkuh. Sekarang bayi-bayi itu akan lahir. Kamu tidak mau mengaku? Apa kamu laki-laki? Clara, percayalah. Aku benar-benar tidak mengkhianatimu. Aku bahkan tidak mengenalnya. Bayi-bayi itu bukan milikku. Lalu bagaimana kamu menjelaskan ini? Ini tidak mungkin. Ardianto, bukankah ini kamu dan Marisa? Dan kamu masih berusaha menyangkalnya? Tidak, foto ini palsu. Ini sudah diedit. Clara, kamu harus percaya padaku. Seseorang misterius mengirimiku foto ini seminggu lalu. Aku pikir itu hanya lelucon. Aku tidak pernah menyangka itu ternyata nyata. Tidak, ini tidak mungkin. Clara, aku bersumpah demi hidupku, aku tidak pernah mengkhianatimu. Dia hanya bicara omong kosong, aku bahkan belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Bagaimana mungkin ada foto? Anak itu pasti bukan milikku. Jika aku berbohong padamu, semoga aku disambar petir. Clara, tolong percaya padaku. Ardianto, Marisa adalah seorang wanita. Bagaimana dia bisa mempertaruhkan reputasinya sendiri? Bayinya akan segera lahir. Kamu harus bertanggung jawab padanya. Lepaskan tanganmu darinya sekarang. Ardianto, berhenti bersikap ambivalen. Jika kamu benar-benar mencintai Clara, kamu tidak akan melakukan apapun yang menyakitinya. Sekarang anakmu akan segera lahir. Apa hakmu untuk mempertahankan Clara? Ardianto, kita sudah selesai. Victor sekarang pacarku. Clara, kamu. Bayi-bayinya sudah lahir. Putra kembar. Bayi-bayi ini sangat mirip dengan Ardianto. Ardianto, apalagi yang bisa kau katakan? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Clara, kau harus percaya padaku, mereka benar-benar bukan anak-anakku. Wah, baru pertama kali ini. Dia bahkan tidak mau mengakui putra kembarnya. Kalimat klasik si bajingan, anak-anak itu bukan milikku, aku hanya menyumbangkan sperma, oke. Sudah kubilang, anak-anak itu bukan milikku. Ibunya akan segera keluar. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk memberimu 2 putra. Kau sangat tidak berperasaan. Percayalah, aku akan mengeksposmu di internet. Kau pikir penyangkalan saja cukup? Kau bilang mereka bukan milikmu. Beranikah kau melakukan tes paternitas? Ya, ayo lakukan tes paternitas. Lakukan sekarang. Ayo cari dokter, percepat. Kau tunggu di sini, jangan lari. Aku ikut denganmu. Kau tidak boleh pergi. Tidak ada seorang pun di sini yang boleh pergi. Ardianto tidak terlihat seperti sedang berbohong. Dia sangat percaya diri. Mungkinkah aku benar-benar salah paham padanya? Di hidup ini, aku sudah mengesampingkan semua kemungkinan. Mereka tidak mungkin milikku. Sayang,
Sudahkah kau melihat putra-putra kita? Marisa, anak-anak itu bukan milikku. Hasil tes paternitas akan segera keluar. Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Ardianto, apapun yang kau lakukan, itu tidak akan mengubah hasilnya. Ardianto, aku hanya sangat marah dan kehilangan kendali. Aku percaya padamu. HMPH. Laporan tes paternitas sudah keluar. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sudah kubilang. Bayi-bayi itu mirip banget sama dia. Pasti itu bayi-bayi Ardianto. Ardianto, apapun yang kau lakukan tidak akan mengubah hasilnya. Anak-anak itu milikmu. Titik. Ardianto, kau benar-benar mengecewakanku. Apa-apaan ini? Semuanya seharusnya berbeda dari kehidupan masa laluku. Kenapa anak-anak ini tetap menjadi milikku? Bukankah Marisa mendekatiku hanya untuk menjalin hubungan? Apa yang aku lewatkan? Ardianto, bicaralah, sialan. Laporan tes paternitas sudah keluar, kau tidak akan menyangkal putra-putramu sendiri, kan? Mereka bukan anak-anakku. Pasti ada kesalahan. Ardianto, kau yang meminta tes paternitas. Beberapa saat lalu, kau begitu yakin. Sekarang hasilnya sudah keluar. Dan sekarang, kau menyangkalnya. Apa kau mempermainkan kami? Aku tidak percaya laporan ini. Sayang, kau tidak percaya padaku? Apa kau juga tidak percaya sains? Hasil tes paternitas membuktikan bayi-bayi itu milikmu. Sekarang kau memiliki 2 putra kesayangan. Pulanglah bersamaku, dan mari kita jalani hidup yang baik bersama. Jangan sentuh aku. Sayang, bisa kamu, setelah aku melahirkan 2 putra untukmu, bersikap lembut padaku? Ardianto, Marisa baru saja melahirkan. Memperlakukannya seperti ini, bagaimana tubuhnya bisa tahan? Marisa mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anak-anakmu, dan hampir mati karenanya. Kamu benar-benar pengecut. Apa kamu tidak takut karma? Ardianto, kamu gila. Clara, apa kamu tidak lihat? Sejak aku bergabung dengan perusahaan, Victor terus membuat masalah. Dia mencoba menjebakku. Ardianto, kamu yang suka wanita yang lebih tua, bahkan punya anak di luar nikah. Sekarang kamu tidak mau mengaku, dan kamu memukuli ibunya. Tidak ada pria sejati yang akan membiarkannya. Jika kamu tidak memberi penjelasan pada Marisa hari ini, kamu tidak akan pergi kemana-mana. Ardianto, dulu aku pikir kamu bisa diandalkan, tidak pernah menyangka kamu akan seperti ini. Kamu tidak perlu mengundurkan diri. Aku memecatmu atas nama perusahaan. Jika kamu ingin tetap tinggal di kota sungai, bertanggung jawablah pada Marisa. Terima kasih, bos. Jika Ardianto tidak bertanggung jawab, bagaimana aku membesarkan kedua anak ini? Ardianto? Ardianto, ayo putus. Aku salah besar tentangmu. Clara. Ardianto, istri dan anak-anakmu ada di sini. Kamu mau kemana? Kamu sebaiknya tinggal dan urus Marisa dan bayi-bayi. Aku akan urus urusan dengan Clara. Apa-apaan? Mau kemana? Kita belum selesai. Sayang, mau kemana? Aku dan bayi-bayi lapar. Aku mau pangsit. Belikan, ya? Dan beli beberapa kaleng susu formula untuk bayi-bayi. Marisa, aku sudah berhenti kerja. Aku sudah tidak punya pekerjaan lagi, dan aku tidak punya uang untuk menghidupimu. Apa kamu mau numpang hidup padaku? Baiklah, kita semua mati kelaparan. Selesai sudah. Marisa hanya mencari kambing hitam untuk membantu membesarkan putra-putranya. Aku tidak punya tabungan, tidak punya pekerjaan. Aku sama sekali tidak mampu menghidupinya. Dia tidak akan bertahan lama. Jika kamu berkomitmen untuk bertanggung jawab atas Marisa sekarang juga, aku akan mengembalikan surat pengunduran dirimu. Bapak Wijaya, saya didiagnosis menderita penyakit mental parah.
Saat kambuh, saya bahkan menggigit anjing. Apa Bapak yakin ingin mempekerjakan saya lagi? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa, Ardianto? Bahkan jika kamu tidak mau bertanggung jawab padaku dan anak-anak, kamu tidak bisa berbohong dan mengaku sakit jiwa. Seluruh hidupmu akan hancur. Aku lebih baik menghabiskan seluruh hidupku di rumah sakit jiwa, daripada terus diganggu olehmu. Ardianto, aku tidak tahan lagi, urus sendiri saja. Ardianto, apa kamu benar-benar tidak ingin tahu kenapa aku bisa hamil dengan anakmu? Sekarang, posting di media sosialmu agar semua orang melihat bahwa aku melahirkan 2 putramu. Lalu aku akan memberitahumu alasannya. Kamu gila. Ardianto, anak-anak itu punyamu. Pacarmu sudah putus denganmu. Kamu tidak akan pernah membersihkan namamu. Ayo pulang bersamaku dan menetap. Aku juga seorang wanita. Aku bisa merawatmu dengan sangat baik. Setelah aku pulih, aku akan memilikimu. Apa yang sudah terjadi, ya sudah. Lihat saja apakah kamu bisa kabur nanti. Itu mereka. Apa yang kalian lakukan? Petugas, tolong. Petugas Budi, itu dia tidak mengenali istri dan anak-anaknya sendiri. Dia bahkan belum membayar biaya operasinya. Bajingan ini, tangkap dia sekarang. Bu, saya tidak bersalah. Saya bahkan tidak mengenalnya. Kenapa saya harus membayar biaya operasinya? Petugas, apa yang terjadi di sini? Saya tidak bersalah. Lagi pula, saya tidak kenal dia, dan anak-anak itu bukan milik saya. 3, Tim 2. Lalu bagaimana dengan laporan tes paternitas? Saya juga ingin tahu itu. Bukan hanya dicap sebagai bajingan, saya juga kehilangan pekerjaan. Pacar saya ingin putus dengan saya. Tolong, Anda harus membela saya. Nomor 4728. Ini. Marisa, 20 tahun lalu kau dipenjara karena pembunuhan. Kau baru keluar kurang dari setahun. Jadi, jelaskan apa yang terjadi. Jadi siapa ayah dari anak-anak itu? Itu punya Ardianto. 9 bulan lalu, suatu hari, dia mabuk dan pingsan di jalan. Aku membawanya pulang. Dan, sesuatu yang tak terkatakan terjadi. Mustahil. 9 bulan lalu, aku bahkan belum lulus kuliah. Bagaimana mungkin aku mabuk dan pingsan di jalan? Bahkan jika aku jatuh, pasti jatuh di tempat tidur asramaku. Marisa, kami sudah periksa latar belakang Ardianto. Dia mengatakan yang sebenarnya. Sebaiknya kau bicara jujur. Jadi siapa ayah dari anak-anak itu? Ya Tuhan, kenapa aku begitu malang? Kenapa aku begitu sengsara? Ditipu bajingan dan sekarang dicurigai. Bayi-bayi malangku. Mereka bahkan belum pernah minum susu formula sejak lahir. Marisa, kau. Marisa baru saja melahirkan. Dia masih lemah, tolong jangan membuatnya semakin sedih.
Kami akan melanjutkan penyelidikan. Sementara itu, kau tetap harus bertanggung jawab sebagai ayah. Pergi beli susu formula untuk anak-anak. Tunggu, Marisa dipenjara karena pembunuhan 20 tahun lalu? Siapa yang dia bunuh? Dan apa hubungannya dengan aku? Kenapa dia yakin anak-anak itu milikku? Petugas Budi, tolong selidiki ini untukku. Semua pergerakan Marisa sejak dibebaskan. Aku harus tahu, siapa ayah sebenarnya dari anak-anak itu. Aku tidak mau jadi kambing hitam. Clara, kamu senggang besok? Aku traktir kamu nonton film dan makan malam ala barat. Nona Clara, kamu masih kepikiran Ardianto, kan? Dia terikat dengan Marisa dan 2 beban itu. Dia nggak punya waktu buat hubungan sama kamu. Kamu bakal jadi milikku. Kita sama-sama laki-laki, kenapa dia bisa punya pacar seorang pewaris kaya? Sedangkan aku nggak bisa? Tunggu saja. Wanitamu, dan semua yang kamu miliki akan jadi milikku. Marisa, aku sudah memperingatkanmu. Jangan hubungi aku tanpa izin. Victor, polisi sudah kesini. Ardianto benar-benar berani lapor polisi. Apakah dia tidak takut masalah ini meledak dan merusak reputasinya? Siapa? Victor, buka pintu, buka. Ardianto, bukannya kamu di rumah sakit menjaga anak-anak? Kenapa kamu di tempatku? Victor, aku sudah memperlakukanmu seperti teman, tapi kau mengkhianatiku? Apakah dia tahu? Ardianto, apa yang kamu bicarakan? Hentikan aktingmu, aku tahu, kamu suka Clara. Jadi itu masalahnya. Bro, jangan main-main dengan pacar teman. Aku tahu aturannya. Sebelum kamu menikahi Marisa, aku tidak akan melakukan apapun dengan Clara. Tapi, Victor, apa kamu begitu ingin aku menikahi Marisa? bro, kamu dan Marisa sudah punya anak. Jangan bilang kamu tidak mau bertanggung jawab. Sesama pria, kamu harus mengerti. Aku sudah punya Clara, tidak mungkin aku terlibat dengan Marisa. Aku tidak bersalah. Bagaimana jika kamu suka wanita yang lebih tua? Bagaimana jika kamu suka yang tua? Bro, Marisa mungkin sedikit lebih tua, tapi dia punya pesona dewasa. Clara hanyalah bocah tengik. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Marisa? Hempa. Kamu ada benarnya. Bagaimanapun, aku sudah jadi ayah, begitu saja, tidak ada jalan mundur. Victor, jujurlah padaku, kamu dan Clara. Ardianto, sekarang kamu benar-benar tidak berhak bersaing denganku. Keluarga Wijaya kaya dan berkuasa, menikahi Clara akan menghemat setidaknya 10 tahun perjuanganku. Aku sudah lama mengincarnya. Tapi dia tidak menyukai aku. Siapa peduli jika dia suka padamu? Dia suka padamu. Tapi kamu tidak bisa menikahinya. Aku akan mencari kesempatan untuk memastikan apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Jika dia masih menolak menikahiku, aku akan menyebarkan rumor bahwa dia seorang pelacur. Lihat siapa lagi yang bisa dinikahinya. Langkah bagus, Victor. Cukup. Aku selesai bicara denganmu. Sisa hidupmu, kamu akan terjebak dengan 2 putra itu dan nenek sihir itu. Bro, masa-masa indahku, haha, hampir tiba. Jadi Victor benar-benar memiliki niat pada pacarku. Mungkin dialah yang memberikan barang-barang pribadiku kepada Marisa, untuk merenggangkan hubungan antara Clara dan aku, supaya dia bisa menggantikanku. Tidak, demi Clara, dan demi diriku sendiri, aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku tidak boleh mati sia-sia seperti di kehidupan masa laluku. Clara,
keluarlah dan temui aku, ada yang ingin aku sampaikan, Clara. Bapak Wijaya. Bajingan, putriku memilih bersama meski status berbeda. Dan begini caramu memperlakukannya? Bapak Wijaya, biarkan aku menjelaskan, aku benar-benar tidak melakukan apapun yang menyakiti Clara. Keluar, aku tidak mau dengar penjelasanmu. Ardianto, apa kau bodoh? Kalau didorong, apa kau tidak tahu menghindar? Kau pikir jadi martir membuatku memaafkanmu? Clara, aku punya bukti kalau aku dijebak. Bukti apa? Ardianto, kau benar-benar tidak layak bersaing denganku sekarang. Aku akan jujur padamu. Keluarga Wijaya kaya dan berkuasa. Menikahi Clara berarti kerja keras, setidaknya 10 tahun berkurang. Aku sudah lama mengincarnya. Tapi dia tidak menyukaimu. Aku sudah lama mengincarnya. Suka atau tidak, terus kenapa dia menyukaimu? Tapi kau tidak bisa menikahinya. Aku akan tunggu saat yang tepat, dan pastikan apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Jika dia masih menolak menikah denganku, akan kusebarkan rumor bahwa dia seorang pelacur. Lalu siapa lagi yang mau dengannya? Itu Victor. Dia mau main-main dengan putriku. Clara, Victor selalu iri aku punya pacar sepertimu. Jadi dia memfitnahku di rumah sakit soal hubunganku dengan Marisa. Tapi aku benar-benar tidak mengkhianatimu. Meski aku belum tahu, kenapa laporan tes paternitas mengatakan aku ayahnya. Tapi kita sudah bersama 3 tahun. Kau kenal aku tidak berbohong padamu. Ayah, bisakah kau selidiki hubungan Victor dan Marisa? Baik, akan kuselidiki. Ardianto, sebelum semuanya jelas, kita jaga jarak. Sebaiknya kau pergi. Aku tahu siapa ayah dari anak-anak Marisa. Diam di situ dan bicara. Ardianto, apa kau tidak ingin tahu siapa ayah dari anak Marisa? Kau kenal Marisa? Kenal? Lebih dari itu, aku sangat mengenalnya. Sebenarnya anak siapa itu? Bang, aku lagi butuh uang. Kau harus memberiku uang. Apakah $10.000 cukup? $10.000 diterima. Bang, hanya itu yang ku tahu. Sisanya terserah kau. Petugas Budi. Ardianto, aku sudah mengumpulkan pergerakan Marisa setelah dia keluar dari penjara. Berkasnya agak besar. Akan kusimpan dan kukirim padamu. Misterinya akhirnya akan terpecahkan. Marisa, jangan kira kau bisa menyalahkanku. Ardianto, cepat pulang. Ada sesuatu terjadi di rumahmu. Bu, pria di kamar 302 itu anak muda baru berusia di atas 20 tahun. Siapa yang akan percaya dia adalah suamimu? Ya, kita semua sudah bertemu dengan pacar Ardianto. Mereka pasangan muda yang manis. Bagaimana mungkin Ardianto selingkuh darinya dan punya anak denganmu? Kenapa tidak? Hanya karena aku sedikit lebih tua? Setiap orang punya jodohnya. Ardianto suka padaku, dia mencintaiku. Apa salahnya? Aku sudah melahirkan anak-anaknya. Dan kamu masih membelanya? Apa kamu baru puas kalau aku mati? Hei, Marisa, apa yang coba kamu lakukan? Sayang, akhirnya kamu kembali. Sayang, aku dan bayi-bayi kelaparan. Ayo pulang. Berhenti memanggilku seperti itu, aku bukan suamimu. Ardianto, laporan tes paternitas membuktikannya.
Anak-anak itu milikmu. Jika kamu tidak percaya padaku, setidaknya bisakah kamu percaya pada sains? Wow, tidak pernah menyangka Ardianto akan menjadi bajingan seperti itu. Dia punya selera yang aneh. Ah, Ardianto, jika anak itu benar-benar milikmu, terima saja, berhenti membuat keributan. Lagi pula, anak-anak itu tidak bersalah. Aku bahkan tidak mengenalnya. Ardianto, apa kamu tidur dengannya saat mabuk? Sial, jika aku pernah tidur dengannya, aku akan bunuh diri sekarang juga. Sayang, jangan khawatir. Melihatmu sedih, hatiku juga hancur. Baiklah, terserah katamu. Anak-anak kita benar-benar bukan milikmu. Jangan sentuh aku. Sayang, meskipun kau tidak suka padaku, kau tidak bisa begitu saja meninggalkan anak-anak. Aku baru saja melahirkan dan bahkan belum makan. Aku juga tidak punya ASI. Anak-anak menangis karena lapar. Aku mohon padamu, kasihanilah mereka. Mereka darah dagingmu sendiri, loh. Ardianto, kau sudah kelewatan. Bagaimana bisa kau memperlakukan seorang ibu dan anak-anaknya seperti ini? Bagaimanapun, anak-anak itu milikmu. Kau tidak bisa bersenang-senang lalu pergi begitu saja. Lihatlah, anak-anak malang yang menangis itu. Bawa anak-anak pulang dan beri mereka susu formula. Anak-anak itu bukan milikku, bukan milikku. Ah, Hei semuanya, lihat, ini laporan tes paternitas. Jelas tertulis bahwa anak-anak itu milik Ardianto. Benar. Laporan tes paternitas membuktikan anak-anak itu milik Ardianto. Laporan rumah sakit tidak bohong. Kau harus bertanggung jawab atas anak-anak itu. Ardianto, kau tidak akan pernah bisa menyingkirkanku. Kau terjebak denganku. Itu dia. Marisa, beranikah kamu mengatakan yang sebenarnya di depan wartawan? Anak-anak itu sebenarnya milik siapa? Bapak Ardianto, Ibu Marisa telah menghubungi stasiun kami untuk meminta bantuan. Dia ingin mencari ayah kandung dari anak-anak itu, yaitu Anda, Bapak Ardianto. Ibu Marisa juga memohon kepada Anda untuk bertanggung jawab membesarkan anak-anak. Marisa memanggil wartawan. Anak-anak itu bukan milikku sama sekali. Kenapa dia berani membawa wartawan untuk mengekspos aku? Tunggu, apa? Bapak Ardianto, tolong jawab kami. Kenapa kau begitu dingin dan tidak berperasaan terhadap darah dagingmu sendiri? Dan bahkan secara fisik menyerang Ibu Marisa di depan umum? Tidakkah kamu memiliki sedikit pun rasa kemanusiaan? Tidakkah kamu takut karma? Jangan hanya percaya begitu saja padanya. Anak-anak itu bukan milikku sama sekali. Bagaimana kamu menjelaskan laporan tes paternitas itu? Apa kamu mencoba mengatakan bahwa Ibu Marisa dan rumah sakit bersekongkol untuk menjebakmu? Bisakah kamu membuktikannya? Bapak Ardianto, kami sedang siaran langsung. Tolong katakan yang sebenarnya. Berikan keadilan untuk Ibu Marisa. Berikan masa depan untuk anak-anak. Sudah kubilang, mereka bukan anakku. Aku bahkan tidak kenal Marisa ribuan tahun yang lalu. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Astaga, seorang ibu berusia 50 tahun melahirkan anak kembar, dan ayahnya adalah seorang anak muda berusia 20-an. Dunia ini benar-benar sudah gila. Bajingan yang menyumbangkan sperma dan tidak mau bertanggung jawab, menjadi ayah tanpa usaha sama sekali, dan kembar pula. Dia bahkan tidak mau putra-putranya sendiri.
Apa dia gila? Ini yang namanya main-main, tidak pernah menetap. Tolong, semuanya, jangan menyalahkan suamiku. Dia hanya menganggap aku tua dan gemuk, aku mengerti. Marisa, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Sayang, aku tahu aku tua dan gemuk. Tapi aku hanya mencoba menghemat uangmu, jadi aku membiarkan diriku begitu saja. Aku mohon, tolong jangan usir aku, ya? Aku tidak berdandan, tidak menghabiskan uang, dan masih memberimu anak-anak. Kamu harus syukuri berkatmu. Saat seorang wanita melahirkan, itu membuatnya tua 10 tahun. Dia memberimu 2 putra, dan sekarang kamu merendahkannya. Astaga, kamu dengar? Kejadian seperti ini ada di lingkungan kita. Anak muda zaman sekarang, sumpah. Sumpah, pertama kali aku melihat Marisa hari ini di bus. Karena dia memintaku memberikan kursi, dan aku tidak. Coba pikir, jika dia benar-benar mengandung anakku, masa aku tidak memberikan kursi? Untuk lihat benar atau salahnya, cek saja rekaman pengawasan bus. Benar. Benar, kalian wartawan. Tolong hubungi perusahaan transportasi sekarang untuk ambil rekaman tadi pagi. Maka kalian akan tahu apakah aku bicara benar. Kami akan menghubungi perusahaan transportasi. Tidak bisa menelepon. Ibu Marisa, kami melakukan ini untuk memverifikasi identitas Anda. Ardianto tidak takut. Kenapa Anda panik? Apakah Anda berbohong pada kami? Marisa, akhirnya kamu ketahuan. Aku tidak berbohong. Dia jelas menyembunyikan sesuatu. Apa dia membodohi semua orang, memanipulasi opini publik, mencoba menjadikan Ardianto kambing hitam? Ku dengar pacar Ardianto adalah gadis kaya, dari keluarga kaya. Sekarang kupikir-pikir, bagaimana mungkin dia memilih nenek sihir daripada pacar kayanya? Aku dijebak. Aku bahkan tidak kenal Marisa. Rekaman pengawasan bus akan membuktikan ketidakbersalahanku. Aku sudah menghubungi perusahaan transportasi. Mereka akan mencari sopir hari ini dan bertanya, dan mereka akan mengirim rekamannya. Ibu Marisa, jika video membuktikan bahwa Anda dan Ardianto bertemu hari ini untuk pertama kalinya, dan satu-satunya perselisihan adalah soal kursi, maka seluruh internet akan tahu Anda berbohong. Apa Anda yakin tidak ingin mengatakan yang sebenarnya sekarang? Apa yang membuatmu pikir aku berbohong? Aku tidak berbohong. Tidak. Marisa, kebenaran akan segera terungkap. Tidak ada gunanya menyangkal lagi. Inderta, Aku juga pikir Ardianto bukan orang seperti itu. Mungkin kita benar-benar salah padanya. akhirnya, aku bisa membuktikan ketidakbersalahanku. Rekaman pengawasannya sudah ada. Hah? Kok nggak ada suaranya? Aku nggak bisa hidup seperti ini lagi. Biasanya, buat hemat uang, aku dan Ardianto bahkan nggak naik bus. Pagi ini, karena dia nggak suka sarapan yang aku buat, dia bahkan nggak nunggu aku, dan langsung pergi. Aku hampir nggak bisa mengejarnya di bus, dan dia tetap melihatku dengan jijik. Ardianto, aku nggak pernah mengira kau akan. Kau selalu terlihat begitu lembut dan sopan, tapi sekarang. Tidak, videonya nggak ada suara, itu nggak membuat apa yang dia katakan jadi benar, jangan biarkan dia membodohimu. Bapak Ardianto, Ibu Marisa hamil dan memasak untuk Anda, merawat Anda. Berhentilah menjadi pemilik. Dia nggak melakukan kesalahan apapun. Jika begini terus, Anda hanya membuang-buang sumber daya publik. Ini, ambil anak-anak Anda, bawa istri dan anak-anak Anda ke atas. Tidak. Mundur. Anak-anak itu bukan milikku. Aku nggak mau mereka. Nggak percaya. Dia bahkan menolak darah dagingnya sendiri. Aku dan istriku sudah berusaha selama 10 tahun. Dan nggak pernah punya anak. Jika kau nggak mau mereka, berikan padaku. Sayang, apa kau tega memberikan putra-putra kita pada orang lain?
aku hamil, dan aku masih merawatmu. Mungkin aku nggak berbuat banyak, tapi aku sudah berusaha. Apa kau benar-benar nggak punya perasaan padaku sama sekali? Wanita gila, aku mohon, berhentilah mengacaukanku. Mimpi saja kalau kau pikir bisa meninggalkanku. Kenapa mereka belum datang? Bapak Ardianto, buat pernyataan kepada semua orang. Apa Anda akan membesarkan anak-anak ini atau tidak? Mereka bukan milikku, jadi kenapa harus aku besarkan? Tidak, tidak. Kau bilang tinggal bersama Ardianto, tapi kami belum pernah melihatmu sebelumnya. Iya. Kami juga belum melihat mereka. Enggak, Tidak, aku juga tidak. Ada apa? Kejutan demi kejutan, mungkinkah dia hamil selama 10 bulan dan tidak pernah turun ke bawah sekalipun? Ibu Marisa, apakah Anda yakin Anda telah tinggal di sini selama ini? Aku tinggal di sini, tentu saja. Kau berbohong. Teman-teman, saya baru saja memeriksa rekaman keamanan. Ibu Marisa ternyata pernah datang ke komunitas kita sebelumnya. Sudah kubilang aku tidak berbohong. Tapi dia bersembunyi di sudut mengawasi Ardianto. Mereka tidak pernah berpapasan. Ada apa? Mungkinkah dia seorang pengintip? Marisa, kenapa kau mengikutiku? Apakah kau sudah merencanakan semuanya untuk menjadikanku kambing hitam untuk membesarkan anak-anakmu? Mengerikan kalau dipikir-pikir. Kejutan. Ibu Marisa, tolong katakan yang sebenarnya pada semua orang. Anda dan Bapak Ardianto, apa sebenarnya hubungan Anda? Kenapa Anda berbohong tentang mengurus kebutuhan sehari-harinya? Faktanya, kalian berdua tidak pernah tinggal bersama, kan? Aku benar-benar tidak tinggal di sini. Itu karena Ardianto takut pacarnya akan tahu tentangku, jadi dia menyuruhku menyewa tempat di luar. Dia sesekali datang menemuiku. Kau berbohong. Marisa, kau tidak bisa memfitnahku seperti itu. Apakah kau punya bukti? Sayang, aku hanya gadis desa. Aku tidak pandai bicara, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu kau tidak menyukaiku. Kau membenciku, tapi anak-anak tidak bersalah. Jika kau tidak ingin melihatku, aku bisa pergi. Saat anak-anak besar nanti, katakan saja ibu mereka sudah meninggal. Lepaskan aku. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Bu, tenang saja. Marisa, anak-anak masih kecil, jangan bertindak gegabah. Ardianto, jalan buntu ini tidak ada gunanya. Lagi pula, dia baru saja melahirkan. Dia sangat lemah sekarang, bayi-bayi terlalu kecil, bawa mereka pulang dulu, ya. Tunggu hasil penyelidikan polisi, lalu putuskan apa yang harus dilakukan. Ya, benar. Tunggu sampai polisi datang. Ya, Ardianto, tidak akan ada hasil jika kita terus begini. Bayi-bayi kelaparan. Orang dewasa bisa bertahan, tapi anak-anak tidak. Bawa mereka pulang saja. Kami semua akan membantumu mencari solusi. Tidak, dia sudah pernah melakukan trik ini sebelumnya. Dia tiba-tiba muncul di rumahku. Aku tidak bisa mundur lagi. Di kehidupan masa laluku, dia hamil, datang ke rumahku, memaksaku untuk menafkahinya, menolak pergi. Aku tidak bisa menyerah. Kalau tidak, dia akan semakin berani, dia tidak akan melepaskanku. Sayang, aku tahu kamu masih peduli padaku dan bayi-bayi. Ayo pulang, ya, aku akan melewatkan pemulihan pasca melahirkan, biarkan aku merawatmu. Jangan mendekat. Tidak, aku perlu mengulur waktu, aku tidak bisa membawanya pulang. Bayi-bayi, Mama tidak berguna, Papa tidak mau kita lagi. Anak muda, di mana lagi kamu bisa mendapatkan wanita seperti itu? Bawa dia pulang dan jalani hidup yang baik. Atau kami akan membongkar rahasia kotormu, semuanya. Kamu tidak akan bisa menunjukkan wajahmu di sini lagi. Aku harus menguasai diri. Sayang, bayi-bayi lapar. Ayo pulang, ya. Aku punya bukti. Aku punya bukti yang membuktikan aku tidak bersalah. Sudah, bayi-bayi.
ibu salah. Tunggu sampai videonya selesai dimuat, dan itu akan membuktikan anak-anak itu bukan milikku. Sayang, tes paternitas tidak bisa dipalsukan. Anak-anak itu milikmu. Apa yang harus kulakukan agar kau bertanggung jawab padaku dan anak-anak? Apakah aku harus berlutut lagi? Ardianto, bukankah orang tuamu selalu ingin cucu laki-laki? Sekarang kau memberi mereka 2 sekaligus. Mereka pasti sangat senang. Ya, Marisa tidak sebaik Clara, tapi dia baik dan akan merawatmu. Itulah tipe wanita yang pantas kau nikahi. Hidup ya hidup, dengan siapapun kau bersama. Kau sudah menjadi ayah sekarang. Mantan pacarmu tidak akan menerimamu kembali. Jangan kira kau bisa memiliki kuenya dan memakannya juga. Sayang, pulanglah bersamaku. Videonya sudah diunduh. Aku punya laporan tes paternitas yang membuktikan kaulah ayahnya. Aku tidak takut, video apapun yang kau punya. Aku memiliki hati nurani yang bersih. Bapak Ardianto, hentikan bertele-tele, tunjukkan saja pada kami, video apa ini. Marisa, kau tidur dengan pria lain, hamil, dan mencoba menjadikanku kambing hitam. Biarkan aku memberitahumu, tidak mungkin, dan sekarang, di sini di depan semua orang, aku akan memperlihatkan sifat aslimu. Marisa, kamu ngapain sih? Aku cuma ingin melihat lebih dekat. Maaf, aku tidak sengaja. Setelah aku sembuh, aku akan mencari uang dan membayarmu kembali. Ardianto, rekaman ini terlalu buram. Kami tidak bisa melihat apapun, katakan saja langsung. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ya, siapa ayahnya? Ayah dari anak itu adalah seorang pengemis bernama Benny. Setelah Marisa keluar dari penjara, dia tidur dengannya. Rekaman pengawasan adalah dari hari mereka tidur bersama, dan menunjukkan kesepakatan yang mereka buat di jalan. Dari mana dia tahu? $10.000 diterima via WeChat Pay. Marisa adalah wanitaku. 9 bulan lalu, dia dan aku tidur di gang di Jalan Anggrek. Coba periksa rekaman pengawasan. Benny sendiri yang bilang padaku. Marisa adalah wanitanya. 9 bulan lalu, mereka berhubungan, waktunya pas banget. Lagi pula, hari itu 9 bulan lalu, aku sedang di sekolah. Aku bahkan tidak pernah melihatnya. Oh, Ibu Marisa, ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Aku berharap tidak perlu menunjukkan ini. Sayang, aku mencoba memberimu kesempatan untuk memulai baru. Tapi bukannya mengakui, kau memfitnahku dengan mengatakan aku tidur dengan banyak orang. Kalau begitu, aku harus menunjukkannya. Apa? Ini akta nikahku dengan Ardianto. Ini membuktikan kami suami istri. Tidak mungkin. Hah? Ternyata ada akta nikah. Ardianto, kau dan Marisa benar-benar menikah? Sebenarnya, aku ingin memberi Ardianto kesempatan untuk memulai lembaran baru. Aku tidak ingin mengeluarkan akta nikah itu. Aku tidak pernah menyangka akan dipaksa sampai titik ini. Sayang, aku sudah tunjukkan akta nikahnya. Pulanglah denganku, dan kita bereskan semuanya dengan baik. Mustahil. Kalau aku sudah menikah dan tercatat, masa aku tidak tahu? Fakta bicara lebih keras dari kata-kata. Apalagi yang bisa kau katakan? Kenapa akta nikah ini tampak berbeda dari punyaku? Tahun berapa ini? Akta nikah ini palsu. Bahkan ada stempel timbul di atasnya. Mana mungkin palsu? Tidak percaya? Telepon saja sekarang ke balai kota dan tanyakan. Kalau begitu, berikan akta itu padaku,
biarkan aku lihat sendiri, tanggal berapa dikeluarkannya? Aku ingat sekarang. Akta nikah ini adalah tulisan tangan dari tahun 90-an, bukan yang modern. 90-an? Pantas saja terlihat begitu familiar. Orang tuaku punya akta nikah yang sama. Ya, aku tidak salah. Ibu Marisa, tolong tunjukkan akta nikahnya kepada kami lagi. Kami perlu memverifikasi tanggal pendaftaran. Aku tidak tahu tanggal pendaftarannya. Aku hanya tahu dia suamiku. ...1995. Lihat baik-baik, semuanya, terdaftar tahun 1995. Tapi aku bahkan belum lahir di tahun 95. Orang di foto ini memang benar Ardianto. Ibu Marisa, bagaimana Anda menjelaskannya? Aku tidak memalsukannya. Anak-anak itu milik Ardianto. Jika kalian tidak percaya padaku, kalian bisa pergi ke rumah sakit bersamaku dan lakukan tes paternitas. Kita akan siarkan langsung seluruh tesnya. Aku terkejut. Siapa yang berkata jujur? Siapa yang berbohong? Mari lakukan tes paternitas lagi. Semua orang tonton bersama. Tidak ada kesempatan baginya untuk memalsukannya. Jika tes terbukti benar, Ardianto harus bertanggung jawab atas anak-anak itu. Akta nikah itu palsu, semua yang dia katakan sudah diperiksa dan semuanya bohong. Ternyata dia tidak ada hubungannya denganku. Para wartawan, tolong kirim anak-anak dan dia ke sistem asuh. Berhenti menggangguku. Suamiku tidak menginginkanku lagi. Hidupku tidak berarti. Mending aku mati saja. Bapak Ardianto, sampai kita tahu faktanya, Anda bertanggung jawab. Apakah Anda punya bukti lain untuk membuktikan kalian berdua tidak terhubung? Aku bisa membuktikannya. Clara sudah ditemukan. Bapak Ardianto, siapa mereka berdua? Dia pacar Ardianto, Clara. Dia sering datang ke lingkungan kami untuk menemui Ardianto. Nona Clara, apa pendapatmu tentang pacarmu yang berselingkuh dengan wanita berusia 50 tahun dan menjadi ayah dari anak kembar? Apa pendapatmu? Apakah kamu akan putus dengan Ardianto, atau tetap bersamanya dan membesarkan anak-anaknya? Pertama, apapun yang aku pilih, aku tidak berkewajiban memberitahumu. Kedua, milik siapa anak-anak itu belum ditentukan. Kalian terburu-buru menyimpulkan dengan mengatakan pacarku selingkuh. Itu bukan integritas profesional yang seharusnya dimiliki seorang jurnalis. Dan yang terakhir, pertanyaan sensasional kalian membuatku sangat tidak nyaman. Keren banget. Aku suka. Berhenti mengubah topik, kami ingin tahu yang sebenarnya. Siapa ayah anak-anak itu, Nona Clara? Kamu baru saja bilang bisa membuktikan bahwa anak-anak itu bukan milik Ardianto. Jadi siapa ayahnya? Ada yang salah dengan laporan tes paternitas? Entah laporan itu salah, aku tidak begitu tahu. Tapi anak-anak itu pasti bukan milik Ardianto. Sayang, aku tahu suamiku mencintaimu. Tapi anak-anakku tidak bisa tanpa seorang ayah. Tolong, biarkan aku memilikinya, oke? Aku akan berlutut untukmu. Aku akan bersujud padamu. Marisa, berhenti berakting. Ayah anak-anakmu ada di sini. Ayo, Clara, jangan buat kami penasaran. Dia hanya seorang pengemis, kan? Bagaimana mungkin dia ayahnya? Saat aku lihat anak ini, dia sama sekali tidak mirip dengannya. Dia adalah pria yang hendak kutunjukkan padamu di rekaman pengawasan itu, yang bersama Marisa, memeluknya. 9 bulan lalu, di gang di Jalan Anggrek, mereka tidur bersama, dan Marisa hamil.
Clara dan Marisa memiliki hubungan yang mencurigakan. Carikan cara untuk mendapatkan rekaman pengawasan itu dari Jalan Anggrek 9 bulan lalu. Baik. Marisa, apa yang dikatakan Ardianto benar? Ibu Marisa, apakah Anda mengenalnya? Aku tidak mengenalnya. Marisa, aku sudah mencarimu selama 9 bulan sialan. Kamu kabur membawa anak-anakku dan membuat mereka memanggil pria lain ayah. Kamu benar-benar tidak peduli tentang aku, kan? Pikir ulang. Apa kita saling kenal? Beni, katakan sesuatu. Marisa melahirkan kedua putramu. Aku bersalah, aku berbohong. Aku tidak mengenalnya. Hah? Tadi kamu bilang lain. Beni, kamu bilang kamu mencari Marisa selama 9 bulan. Kenapa tiba-tiba kamu bilang tidak kenal dia? Aku tidak pernah bilang tidak kenal dia. Anak-anak itu bukan milikku. Kamu bajingan. Sayang, kamu cari pengemis untuk mengaku sebagai ayah anak-anak. Dan sekarang kamu mau memaksanya mengaku? Ardianto, jangan gegabah. Ardianto, jangan bertindak terburu-buru. Beni, ada apa denganmu? Apa yang baru saja dikatakan Marisa padamu? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran dan bilang tidak kenal dia? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku tidak mau uangnya. Aku akan kembalikan ke kalian. $10.000 sudah ditransfer. Beni, kembali. Bapak Ardianto, Ibu Clara, apa ini soal $10.000? Apa mungkin pengemis ini aktor yang kalian sewa? Apa dia berubah pikiran dan kabur? Ardianto, kamu tidak bisa lari dariku. Dia bukan aktor yang kusewa. Dia datang sendiri kepadaku. Dia bilang dia dan Marisa menjalin hubungan 9 bulan lalu. Anak itu mungkin saja miliknya. Mungkin. Jadi kamu juga tidak yakin? Kalau anak itu miliknya, tapi kamu membawanya ke sini untuk memfitnah Marisa dengan mengaku anak itu miliknya. Bagaimana bisa kamu berkata begitu? Apa aku salah? Jangan kira karena kamu berpakaian rapi kamu bisa bersikap sombong dan menghakimi orang lain. Marisa terlihat jujur dan baik tapi kalian bersekongkol, membayar seorang pengemis untuk mengancam Marisa. Untungnya pengemis itu tidak kejam sepertimu. Kamu sudah keterlaluan. Faktanya ada di sini. Ardianto membayarnya untuk datang. Periksa catatan transaksi dan kamu akan lihat. Ardianto, berani kamu biarkan kami periksa HP-mu? Kamu tidak berani, kan? Itu membuktikan kamu menyembunyikan sesuatu. Aku tidak berbohong. Rekaman CCTV bisa membuktikannya. Beni dan Marisa benar-benar menjalin hubungan. Benar. Kami juga punya rekaman CCTV untuk membuktikannya. Semua orang di media tahu dengan teknologi AI yang sudah maju sekarang, siapapun dengan keterampilan editing dasar bisa memalsukan video. Bapak Ardianto, kamu sudah membuat ranjangmu, sekarang berbaringlah. Sayang, aku mohon padamu, kasihanilah anak-anak kita. Marisa, apa yang pernah aku lakukan padamu? Apa masalahmu denganku? Kenapa kamu terus menempel padaku? Aku tidak punya pekerjaan. Tidak ada penghasilan, tidak ada tabungan. Aku tidak mampu membesarkan anak-anakmu. Tolong, biarkan aku sendiri, oke? Sayang, aku tidak mengincar uangmu. Aku bisa mencari uang dan menghidupimu. Apa yang harus kulakukan agar kamu meninggalkanku? Apa aku harus mati? Tolong berhenti menekan suamiku. Aku akan menerima apapun yang dikatakan suamiku. Anak-anak itu bukan miliknya. Bukan miliknya. Tolong biarkan dia sendiri.
Aku mungkin agak tua, tapi aku tahu cara merawat seseorang. Aku lebih baik menderita untuk mendukung pria yang kucintai. Itulah cinta sejati. Marisa, kaulah yang memaksaku. Ardianto, tenanglah. Semakin kamu bersikap seperti ini, semakin Marisa senang. Dia hanya ingin melihat kita frustrasi dan marah, dan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ardianto, berhentilah melawan. Pulanglah bersamanya dan menetaplah, cucu-cucu kesayangan. Jika orang tuamu tahu bahwa mereka memiliki 2 cucu laki-laki, mereka akan sangat senang. Ardianto adalah yatim piatu. Dia sudah cukup menderita. Bisakah kau berhenti menekannya? Aku sudah berpacaran dengan Ardianto selama 3 tahun. Di kampus, dia harus kerja paruh waktu untuk bayar kuliah. Setelah lulus, dia bekerja keras. Aku tahu seberapa keras dia bekerja. Aku mengerti ketidakberdayaannya. Aku mengenalnya lebih dari siapapun, jadi aku percaya padanya. Kebenarannya belum terungkap. Kamu tidak bisa hanya mengandalkan cerita dari pihak Marisa dan laporan tes paternitas untuk menghukumnya. Tolong jaga bicaramu, semuanya. Karena opini publik bisa menghancurkan hidupnya, dan tolong beri dia waktu. Aku percaya kebenaran tidak akan tersembunyi. Wanita muda itu ada benarnya. Baiklah, semuanya, bubar. Jangan membuat keributan. Beri aku 3 hari lagi. Dalam 3 hari, aku akan punya jawaban untukmu. Stasiun kami akan terus mengikuti beritanya. Kita lihat lagi dalam 3 hari. Sampai jumpa, semuanya, dalam 3 hari. Sayang, ayo pulang dulu. Anak-anak kelaparan. Marisa, sebelum kebenaran terungkap, tidak pantas bagimu tinggal dengan pacarku. Selama 3 hari ini, aku akan atur kamu menginap di hotel, makan dan tempat tinggal untukmu dan anak-anak, aku yang tanggung semuanya. Clara, mau merebut pacarku? Kamu cari masalah? Sialan, kenapa kau dekat-dekat dengan suamiku? Kau benar-benar membuatku kesal, paham? Marisa, aku sudah meminta petugas Budi dan petugas Surya untuk mengirim sampel ke lembaga yang lebih otoritatif untuk tes paternitas baru. Sampai hasil tesnya keluar, aku tidak bisa menampungmu dan anak-anak. Tunjukkan sedikit martabat, kumohon, jauhi pacarku. Marisa, Ibu Clara bersedia menampungmu selama 3 hari. Setidaknya kau dan anak-anak tidak akan berada di jalanan. Katakan saja ya. Jika tidak, kami harus menghubungi sistem asuh untukmu. Marisa, anak-anak kelihatannya lapar. Sebaiknya putuskan sekarang. Terima kasih, Ibu Clara. Kau sangat baik dan cantik. Ibu Clara, kami akan membawanya ke kantor dan menunggumu di sana. Tolong kirim seseorang untuk menjemput mereka segera. Baiklah. Ardianto, cara dia menatapku membuatku merinding. Aku yakin ada yang tidak beres dengan dirinya. Aku tahu, aku tahu. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkan dia menyakitimu. Ardianto, aku percaya padamu. Aku akan membantumu menemukan kebenaran. Clara, aku tahu tentang Victor dan hubungan Marisa. Sebulan lalu Victor dan Marisa bertemu untuk pertama kalinya.
Sayangnya rekaman kamera pengawas kedai kopi tidak memiliki audio. Tapi lihat, apa yang dipegang Marisa adalah fotomu. Itu benar-benar aku? Itu berarti Marisa, sebulan lalu, mulai bertanya tentang Ardianto dan menghubungi Victor mengenai keberadaan Ardianto. Victor menceritakan semuanya padanya. Victor benar-benar bajingan. Dia ingin Marisa menempel pada Ardianto agar dia bisa mendekat dan mendapatkan Clara. Putriku bukan gadis seperti itu. Bahkan jika dia putus dengan Ardianto, dia tidak akan bersama pria itu. Tidak apa-apa, jangan turun ke levelnya. Tapi kenapa aku? Apa alasan yang dimiliki Marisa untuk menargetkanku? Aku akan menggunakan koneksi untuk mencari tahu di mana kampung halaman Marisa. Kita akan mencari akar permasalahan ini. Terima kasih, Bapak Wijaya. Ardianto, aku pasti akan mendampingimu dan menemukan kebenaran. Ardianto, jangan buka pintu untuk orang asing, dan telepon aku saat sampai rumah. Tolong aku. Ada darah. Kamu terluka. Tolong. Clara, panggil ambulans. Beni, siapa yang menyakitimu? Apa? Hati-hati dengan Marisa. Beni. Ardianto, dia sudah mati. Dia mati. Kami baru saja membuat Beni bersaksi hari ini. Dia dibunuh malam ini. Apa kau tidak berpikir itu terlalu aneh? Hah? Mungkinkah dia, Siapa? Ardianto, ada apa? Ada apa? Dia tidak bernapas. Pertama, panggil dokter. Kemari, seret dia kembali untuk analisis. Petugas. Saya sudah menelepon polisi. Saya baru melihat dari atas. Dia tiba-tiba berlari ke depan putri dan menantu laki-laki saya. Lalu dia pingsan. Ardianto, kau kenal dia? Petugas Budi, dia adalah pengemis yang menjalin hubungan dengan Marisa 9 bulan lalu. Saya baru menemukannya siang ini untuk bersaksi bagi saya. Saya tidak pernah menyangka dia akan pingsan tepat di depan saya malam ini. Ini pasti bukan kebetulan. Seseorang pasti telah membunuhnya, dan mereka ingin saya melihatnya mati dengan mata kepala sendiri. Apakah ini pembunuhan? Siapa pembunuhnya? Kami akan menyelidiki dan mencari tahu. Jangan pergi dari kota dalam waktu dekat. Nyalakan teleponmu 24 jam sehari. Kami mungkin memanggilmu kapan saja untuk interogasi. Petugas Budi, sekarang seseorang sudah mati. Ini bukan lagi hanya soal siapa pemilik anak-anak itu. Saya curiga pembunuh pasti terkait dengan Marisa. Mungkin dialah pembunuhnya. Baik, kami akan mengingatnya. Jeda. Ardianto, ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan, Kapten Budi. 20 tahun lalu, Marisa melakukan penyerangan setengah tahun yang lalu. Dia telah menjadi buronan. Kemudian, Marisa menemukannya, menikamnya 18 kali.
Setiap tikaman mematikan, 18 tikaman. Kebencian sedalam apa itu? Orang yang dibunuh pembunuh ini saat itu bernama Ardianto. Ardianto. Nama yang sama denganku, kan? Aku masih hidup dan sehat, kan? Dia tidak hanya memiliki nama yang sama, wajahnya persis sepertimu. Benar-benar mirip denganku? Petugas Budi, apa yang terjadi? Awalnya kami kira Marisa mungkin hanya mencoba memberikan ayah bagi anak itu. Targetnya jelas kamu. Apakah hasil laporan tes paternitas yang diulang sudah keluar? Untuk memastikan keakuratan laporan tes paternitas, kami mengirim sampel ke lab provinsi dengan pengawalan selama perjalanan untuk mencegah manipulasi, tapi hasilnya akan keluar dalam 3 hari. Jadi dalam 3 hari aku akan terbebas? Secara teori, ya, kami juga akan terus menyelidiki apa yang terjadi 20 tahun lalu. Saat hasilnya keluar dalam 3 hari, kami akan menghubungimu. Terima kasih petugas Budi. Ya, kalau tidak ada lagi, terima kasih, petugas Budi. Petugas Budi, ada yang menguping? Siapa di sana? Keluar. Victor. Kenapa kamu bersembunyi di sana menguping? Aku hanya lewat untuk melihat keributan. Apa itu kejahatan? Ardianto, pria itu mati tepat di depanmu. Menurutku, kau tersangka utama. Victor, jangan kau fitnah aku. Petugas, aku punya alasan, bukan? Pengemis ini dan Marisa ternyata ada hubungan. Bagaimana jika Ardianto cemburu dan membunuhnya dalam kemarahan? Victor, aku tidak pernah mengganggumu, kan? Kenapa kau mencoba menjebakku? Kau berani menyerangku di depan petugas? Ardianto, kau terlalu sombong. Victor, kita tinggal di arah yang berlawanan. Bagaimana bisa kau hanya lewat di sini? Petugas, luruskan ini, apa sebenarnya yang kau cari? Clara, kau salah paham. Aku benar-benar hanya lewat, sungguh. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya. Kau tidak membalas pesanku, aku khawatir padamu, jadi aku datang mencarimu. Aku tidak pernah menyangka melihat Benny mati tepat di depan Ardianto. Itulah kenapa aku takut dan bersembunyi. Aku bersumpah. Jika aku berbohong, semoga aku disambar petir. Jadi apa hubunganmu dengan Marisa? Hubungan apa yang mungkin aku miliki dengan Marisa Higgins? Sebulan lalu. Kenapa kamu bertemu Marisa di kafe? Apa yang kalian bicarakan? Ardianto, kupikir kau adalah broku. Kau menyelidikiku, sial. Bro, jika kau benar-benar menganggapku sebagai bromu, apa kau akan menjebakku atas pembunuhan dan memaksaku membesarkan anak haram? Victor, kau yang melewati batas duluan. Victor, tolong jawab pertanyaannya. Apa hubunganmu dengan Marisa Higgins? Baik, aku akan bicara. Aku akan bicara. Oke. Maksudmu apa, Ibu? Anak muda, bayi di perutku adalah milik Ardianto. Dia tidak mau mengakui kami sekarang, dia menghindariku. Bisakah kau memberitahuku alamat rumah dan kantornya? Ibu,
Tolong, aku mohon. Aku hanya terlalu simpati, dan aku memberitahunya informasi Ardianto. Bro, anak-anak itu tidak bersalah. Kau sendiri yang menabur benih. Kau tidak bisa mengingkari mereka. Anak-anak itu sama sekali bukan milikku. Kau tahu di dalam hatimu apakah mereka milikmu. Aku tidak bisa memaksamu. Kau gila? Kau mencari aku, ikut kami ke kantor polisi, untuk memberikan keterangan. Ardianto, apapun yang kau lakukan, kau tidak bisa mengubah hasilnya. Kau tidak bisa melarikan diri dari Marisa. Victor juga tampak mencurigakan. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Tepat sebelum dia meninggal, Benny bilang, hati-hati dengan Marisa. Mungkin kematiannya terkait dengan Marisa? Tapi di sisi lain, Marisa, dia hanya wanita lemah. Secara fisik, dia tidak sebanding dengan Benny. Bagaimana mungkin dia sendirian membunuh pria kuat? Mungkin dia punya bantuan. Mungkinkah? Victor? Jadi Victor tidak hanya bersembunyi di bayang-bayang tadi. Dia mengikuti Benny untuk membunuhnya. Dan kamu kebetulan melihat Benny dikejar saat kamu pergi. Itu mungkin. Ardianto? Aku sangat takut. Yang kami inginkan hanyalah membuktikan bahwa anak-anak itu bukan milikmu, dan sekarang ini menjadi kasus pembunuhan. Tetap hati-hati selama 3 hari ke depan. Kita akan punya jawaban dalam 3 hari. Bapak Wijaya? Saya perlu meminta bantuan Anda. Aku sudah di rumah selama 3 hari. Aku tidak akan membukakan pintu untuk siapapun. Aku tidak percaya Marisa bisa berbuat apa-apa padaku. Marisa, lihat, tidak ada orang di rumah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah manajemen properti punya kunci? Bukakan pintu untukku, aku ingin pulang. Bagaimana mungkin aku punya kunci pemilik rumah? Marisa, lihat, kamu membawa anak-anak. Belum 3 hari. Kenapa kamu tidak pulang dulu? Tidak, aku tidak bisa menunggu 3 hari. Aku ingin pulang sekarang, ini rumahku. Apa yang memberi kamu hak untuk menghalangi aku masuk? Buka pintu. Bukan aku tidak mau membantu kamu, tapi aku tidak bisa membantu kamu. Kalau begitu, carilah cara untuk mengeluarkan Ardianto. Unit mana yang perlu dibuka? Aku akan buka pintunya segera. Apa kamu pemilik rumah? Kami tidak bisa membukanya jika kamu bukan pemilik rumah. Tentu saja aku pemilik rumah. Aku bertengkar dengan suamiku. Dia mengunci aku dan anak-anak di luar. Dia pergi minum sendirian. Tolong buka pintunya cepat. Aku dan anak-anak tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bajingan, mengunci anak-anak sekecil itu di luar rumah. Apa yang kamu lakukan? Aku tukang kunci. Suami pemilik rumah tidak ada di rumah. Istrinya minta saya bukakan pintu.
Marisa, apakah Ardianto tidak di rumah? Tidak pantas memanggil tukang kunci untuk membobol masuk, kan? Kalau ada orang di rumah, saya tidak bisa campur tangan. Anak di pelukanku adalah darah daging Ardianto sendiri. Kalau dia benar-benar di rumah, bagaimana mungkin dia tidak membukakan pintu untuk kami? Kami belum membuktikan bahwa anak itu milik Ardianto. Ardianto anak yang baik, beri dia waktu untuk mencerna. Bukan urusanmu. Pulang dan tenangkan diri, kakek tua bangka. Hei, jaga mulutmu. Buka. Saya sarankan kamu jangan bukakan pintu untuknya. Dia tidak akan mendengarkan. Kamu gila? Berani-beraninya mukul orang? Siapa suruh ikut campur? Aku buka pintu sendiri. Apa hakmu menghalangi aku? Mau aku laporin kamu? Kamu keterlaluan. Aku sudah baik jagain anak-anakmu. Dan kamu malah mukul orang. Memangnya kenapa kalau aku mukul kamu? Manajemen properti cuma sekumpulan anjing yang melayani pemilik rumah? Kita aja nggak tahu apa anak-anak itu milik Ardianto. Kayaknya kamu cuma mau ganggu pemilik rumah. Satpam, kesini. Kurang ajar. Kamu mau usir aku? Aku lawan kamu. Ngapain di depan pintuku? Sayang, akhirnya kamu buka pintu. Bayi-bayi kangen kamu. Cepat, biarkan kami masuk. Mundur, Marisa. Aku sudah panggil polisi. Itu masuk tanpa izin. Mau merasakan penjara beberapa hari? Ardianto, memperlakukanku seperti ini, kamu akan menyesal. Enya. HMPH. Ardianto, kamu pikir bisa buang aku begitu saja? Kamu nggak bakal bisa lepas dari aku. Haha, haha. Setelah hari itu, Marisa tidak kembali menggangguku. Kupikir dia sudah menyerah, tapi dia masih menghantuiku. Aku tidak percaya dia menjadi segila ini. Sayang, akhirnya aku menemukanmu. Sayang, aku melahirkan kembar. Aku memberimu bayi-bayi. Mereka sangat lucu. Keluarga kita berempat tidak boleh terpisah lagi, oke? Sial, ternyata hanya mimpi. Penipu gila itu benar-benar serius. Telepon tengah malam buat nipu orang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Pengecut banget, bahkan gak berani angkat telepon. Berani sekali kamu menghina suamiku. Haha, Marisa. Aku cuma ngebela kamu. Ardianto sudah bersembunyi selama 2 hari. Aku nggak bisa terus buang-buang waktu untuk dia. Kamu harus mikir sesuatu. Atau kamu akan berakhir seperti Benny. Aku bisa bikin dia keluar dengan sukarela. Tapi kamu harus janji satu hal. Berani kamu tawar-menawar sama aku? Marisa, aku selalu membantu kamu.
kamu harus kasih aku sesuatu juga kan? Kamu harus kasih aku sesuatu juga, kan? Aku mau Clara. Setuju. Sudah 3 hari. Ardianto, dalam 1 jam, kita akan mendapatkan hasil tesnya. Kamu siap memberitahu semua orang kebenarannya. Petugas Budi, aku tidak sabar untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Oke, setelah kita dapat hasilnya, kami akan mencarimu. Akhirnya meninggalkan Marisa. Telepon penipuan lagi. Apakah penipu juga punya target? Tak kenal lelah? Sudah yang ke-6 kalinya, masih belum dijawab. Sepertinya suamiku tidak begitu tertarik padamu. Kulit yang bagus, sangat muda. Jika aku 30 tahun lebih muda, aku akan persis sepertimu, bunga yang indah dan mekar. Apa katamu? 4 panggilan lagi. Jika dia masih tidak menjawab pada panggilan ke-10, akan kulakukan padanya seperti yang kulakukan pada Benny, potong demi potong demi potong. Hahaha. Penipu ini tidak akan menyerah sampai ada yang menjawab. Sudah 9. Tinggal 1 lagi. Halo, siapa ini? Ardianto, ini ayahnya Clara. Bapak Wijaya, dapat informasinya? Ya, saya sudah cek apa yang Anda minta. Semuanya sudah saya dapat. Ada rekamannya. Siap kirim ke polisi kapan saja. Wijaya, untuk membersihkan nama Anda sepenuhnya. Dengan keterangan saksi, apapun yang dikatakan Marisa untuk menutupi dirinya, aku bisa buktikan anak-anak itu bukan milikku. Hei, apa Clara bersamamu? Tidak. Aku takut dia datang dan memicu Marisa. Jadi aku sudah 3 hari tidak meneleponnya. Oh tidak. Ada yang salah dengan Clara. Mungkinkah? Yang ke-10 tidak mengangkat. Hahaha, apa yang kita lakukan sekarang? Sepertinya suamiku juga ingin kamu pergi. Aku mencintainya sepenuh hati. Aku harus melakukan apa yang dia mau. Dasar jalang, beraninya kau merayu suamiku, pergi ke neraka. Aku datang. Clara, kamu di mana? Sayang, kamu tampaknya sangat peduli pada jalang itu. Marisa, di mana Clara? Apa yang kau lakukan pada Clara? Kamu sangat peduli padanya. Aku sangat marah. Katakan padaku, bagaimana seharusnya aku menghukum perusak rumah tangga yang merayu suamiku? Marisa, jangan sakiti dia. Mulai dari wajah cantiknya, hahaha. Kamu ingin bertemu denganku, kan? Berikan alamatmu, aku akan segera mencarimu. Aku mohon, jangan sakiti dia. Baiklah, aku akan menunggumu. Aku memberimu hanya 10 menit, 1 detik terlambat, dan aku akan memotong sepotong dagingnya, mulai dengan... Oh, sayangku. Victor,
Jadi kamu bekerja sama dengan Marisa ya? Kamu terlalu banyak bicara. Aku akan membuatnya menghilang sekarang. Menghilang. Marisa, aku menculik Clara untukmu, itu untuk membuat Ardianto muncul. Sekarang kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau. Clara milikku. Marisa, kamu tidak akan mengkhianatiku, kan? Kita ada di sini bersama. Kenapa terburu-buru? Aku tidak. Letakkan pisaunya. Apalagi yang kamu mau? Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Victor, dia psikopat. Dia yang membunuh Benny. Jangan dengarkan dia, atau kita akan berakhir seperti Benny. Kamu benar-benar membunuh Benny? Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Hanya tubuh terkutuk, tanpa jiwa, mati dan hilang. Marisa, di matamu, apakah hidup manusia semurah itu? Diam. Bicara satu kata lagi, dan akan kukirim kau ke neraka untuk menemukannya. Victor, apa kau tidak menginginkannya? Bawa dia ke kamar, sekarang, dan rekam semuanya. Begitu kamu punya bukti tentang dia tidak akan pernah bisa kabur. Sayang, kamu sangat tepat waktu. Jadi kamu benar-benar peduli pada jalang itu, kan? Haha. Di mana Clara? Di mana kamu sembunyikan Clara? Tentu saja aku membunuhnya. Kamu gila. Hahaha. Dia mencoba merebut laki-lakiku. Tentu saja aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Semakin kamu peduli padanya, semakin marah aku. Aku ingin mencabik-cabiknya. Tidak ada darah di lantai. Jika sesuatu terjadi pada Clara, Marisa tidak mungkin membersihkan tempat itu secepat itu. Dia mencoba memprovokasiku. Marisa, apa yang harus kulakukan agar kamu meninggalkanku? Sayang, aku sudah menunggumu selama 20 tahun. Kita memiliki 2 bayi yang cantik. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Aku tahu kenapa kamu bergantung padaku. Kamu sudah tahu? Mantan suamimu juga bernama Ardianto, kan? Aku tidak punya mantan suami. Kamu adalah suamiku. Suamimu terbunuh 20 tahun yang lalu. Meskipun aku memiliki nama yang sama dengannya, dan wajahku persis sama, aku bukan dia. Marisa, bersikap rasional, oke? Jadi kamu memang memeriksa Ardianto. Aku meremehkanmu. Jadi kamu mengakuinya? Dia sudah mati, tapi aku telah menghidupkannya kembali. Sayang, kamu adalah Ardianto. Ardianto adalah kamu orang yang sama. Apa yang kau bicarakan? Aku? Bagaimana mungkin aku menjadi orang yang mati 20 tahun lalu? Kenapa tidak? Dengan aku di sini, kamu tidak akan mati. Siapapun yang ingin menyakitimu, atau memisahkan kita, akan aku urus. Jangan mendekat, mundur. Sayang, terima saja nasibmu. Di kehidupan ini dan selanjutnya, kamu milikku. Keluarga berempat kita akan bersama selamanya. Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan Clara? Di mana dia? Selama kamu melakukan apa yang kukatakan, aku akan melepaskannya. Atau kalau tidak, Aku akan lakukan apapun yang kau perintahkan. asal jangan sakiti dia. Baik, sekarang lihat ke kamera, dan akui kamu adalah suamiku. Anak-anak adalah milikmu. Sial, aku benar-benar melihatnya lagi. Siaran langsung ini seperti aku lagi nonton maraton serial. Ini hari ketiga, anak siapa sebenarnya ini? Cepat beritahu kami jawabannya. Sepertinya cuma untuk cari pengikut. Putus asa jadi influencer ya. Sayang,
Kekasihmu masih menunggumu untuk menyelamatkannya. Kalau kau terus menunda, dia mungkin. Victor, jangan mendekat. Apa yang kau lakukan itu ilegal. HMPH, setelah aku merekam semuanya, kau tidak akan berani memanggil polisi. Clara, menyerahlah padaku. Aku sangat kuat. Hahaha. Aku janji akan membuatmu nyaman. Menjauhlah. Victor, jangan lakukan hal bodoh. Ardianto dan ayahku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ardianto, hahaha. Dia sudah dalam masalah besar. Tidak mungkin dia bisa menyelamatkanmu. Marisa yang merencanakan semuanya. Baik dia maupun kau tidak bisa melarikan diri. Lepaskan dia. Ayah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayah? Bagaimana ayah menemukanku? Ardianto yang memberitahuku. Bapak Wijaya, waktu saya pergi menemui Victor tempo hari, diam-diam saya memasang alat penyadap di rumahnya. Saya baru tahu bahwa sebelum dia pergi, dia menghubungi Marisa. Clara kemungkinan besar di kamar hotel yang dia pesan untuk Marisa. Aku akan ke atap untuk menghalangi Marisa. Kamu pergi dan selamatkan dia cepat. Baik, aku berangkat sekarang. Ayah, Ardianto, dia dalam bahaya. Ada apa? Kenapa aku tidak melihat siapapun? Dan aku juga tidak mendengar apa-apa. Marisa, kamu ingin aku bilang anak-anak itu milikku? Sayang, bayi-bayi kita sangat menggemaskan. Mereka tidak bisa tanpa seorang ayah. Aku bisa mengakuinya. Sayang, akhirnya kamu menerima kami. Tapi kamu harus bilang padaku. Siapa yang membunuh Benny? Dia seorang pengemis yang mengira bisa memisahkan kita. Dia mencoba menghalangi kita bersama. Dia pantas mati. Aku yang membunuhnya, supaya dia bisa terlahir kembali dan tidak lagi menjadi pengemis. Aku membantunya. Petugas Budi, petugas Surya, tolong dengarkan. Kalian semua dengar itu, kan? Tolong dengarkan. Marisa, kamu dicurigai melakukan pembunuhan. Ikut kami. Berikan ponselmu. Ardianto, kau menjebakku. Marisa, kau menuai apa yang kau tanam? Kamu tidak hanya melakukan pembunuhan, tapi juga bekerja sama dengan Victor untuk melakukan semua kejahatan ini. Kamu harus menghadapi konsekuensinya. Aku tidak melakukan apa-apa. Jika kau ingin menangkapku, tunjukkan buktinya. Aku baru saja merekam semuanya. Marisa, kau tidak bisa lolos dari keadilan, tidak pernah gagal. Kali ini, kau akan membusuk di penjara. Berikan ponselmu. Jangan bergerak. Ardianto, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau terluka? Bajingan. Marisa yang menyuruhku. Benar, aku yang mengatur semuanya. Jadi kenapa kalau aku masuk penjara beberapa tahun? Tapi Ardianto, anak-anak itu milikmu. Kau harus membesarkan mereka. Seumur hidupmu, kau tidak akan lebih dari ayah dari darah dagingku sendiri. Anak-anak itu milik Ardianto, Pah. Hahaha. Aku bisa membuktikannya. Anak-anak itu bukan milik Ardianto. Tidak mungkin kamu tahu. Petugas Budi, aku punya lebih banyak kesaksian dari warga kampung halaman Marisa. Mereka bisa membuktikan bahwa suami Marisa meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Anak-anak itu bukan milik Ardianto. Aku melakukan tes paternitas. Anak-anak itu milik Ardianto. Kamu bicara tentang ini? Kapten Budi, hasilnya mengonfirmasi hubungan orang tua anak, Kapten. Hahaha, artinya mereka milik Ardianto.
Kak, Apakah laporan tes paternitas itu bukti yang meyakinkan? Ini tidak membersihkan namanya. Bukankah itu seperti masuk ke perangkap? Lihat baik-baik aku ini ayah siapa. Ardianto, bagaimana mungkin kamu ayahku? Aku bukan hanya ayahmu. Aku mungkin juga ayah semua orang lain. Ardianto, apa yang terjadi? Petugas Budi, ungkapkan kebenaran. Marisa, sekarang giliranmu untuk menjelaskan. Aku tidak tahu apa-apa. Marisa, obsesimulah yang menciptakan Ardianto. Sebenarnya, dia adalah robot. Robot? Sungguh kejutan, haha. Apakah robot bisa serealistis ini? Aku tidak percaya. Ardianto, itu tidak mungkin, kan? Bagaimana mungkin kamu adalah robot? Marisa, kamu yang menciptakanku, bukan? Aku tidak percaya kamu benar-benar tahu. 25 tahun yang lalu, suamiku Ardianto dibunuh oleh orang jahat. Aku sangat merindukannya sehingga aku mendirikan laboratorium di Desa Damai Asri. Menggunakan cetak biru robot yang ditinggalkan suamiku, aku menciptakan penggantinya. Pantas saja saat aku mengunjungi Desa Damai Asri, aku menemukan ruang rahasia. Tidak hanya ada cetak biru, tetapi juga banyak alat. Ali, Belakangan, aku dipenjara karena pembunuhan. Aku meninggalkan Ardianto kecil di pinggir jalan. Tanpa kusadari dia dikira manusia, dikirim ke panti asuhan, dan secara ajaib tumbuh dewasa. karena kamu pernah mabuk dan tidur dengan pengemis Benny, setelah tahu kamu hamil, kamu mulai mencari Ardianto, ingin dia menjadi ayah dari anak-anakmu, untuk balikan lagi dengannya. Nah, Dia toh suamiku? Apakah aku salah melakukan itu? Mengenai DNA Ardianto, dugaan awalku adalah karena dia adalah robot, gennya bisa cocok dengan siapapun, kami akan mengatur agar para ahli memeriksanya dan menyelidiki alasannya secara ilmiah. Marisa, hukum pasti menjangkau semua orang. Tidak ada yang lolos. Atas kesalahan yang telah kamu perbuat, bertanggung jawablah. Mengenai anak-anakmu, akan dikirim untuk dibesarkan dalam sistem asuh. hentikan. Aku, tidak peduli kamu manusia atau robot, aku mencintaimu. Hanya kamu.